Kalau saudara ikuti akan live saya di hari Sabtu beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan tentang Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Selesai saya menyampaikan itu, saya merasakan bobot kemuliaan Tuhan. Saya merasakan weight of glory, bobot kemuliaan Tuhan. Terus tiba-tiba besoknya saya duduk di kursi di televisi. Roh Kudus mengarahkan saya untuk melihat YouTube. Dan ketika saya melihat YouTube, tiba-tiba saya diarahkan akan satu video daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, jenderal Tuhan juga di dalam supranatural, namanya Sid Roth. Dan waktu saya buka, sebelumnya saya belum mendengar apa yang beliau sampaikan. Tapi waktu begitu dia menyampaikan pesan, dia katakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan akan umatnya di seluruh dunia untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat di tahun ini. Dan yang saya paling mengejutkan, dia mengatakan Mike Bickle di Amerika, dia menghimpun akan jutaan orang, kurang lebih 5 juta orang, untuk berdoa syafaat khususnya untuk Israel. Ya, kita tahu hari ini Israel sangat tegar tengkuk, bangsa dikasih oleh Tuhan, tapi penuh dengan arogan. Dan Mike Bickle diarahkan oleh Tuhan untuk membuat yang namanya doa, di mana orang-orang mendaftar itu ada 5 juta orang berkumpul bersama-sama berdoa berpuasa, mulai dari tanggal 7 sampai 28. Yang saya terkejut, waktu mengatakan tentang poin yang ketiga daripada tema puasa, saya terkejut, saya seperti kayak lompat saudara dari tempat saya terkejut, temanya sama, Keluaran 33 tentang show me your glory. Padahal saya tidak lihat Sid Roth sebelumnya ketika saya menyampaikan pesan di hari Sabtu. Tapi saya sudah mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang sedang berkumpul untuk mempersiapkan puasa selama 21 hari untuk Pentakosta. Nah, yang saya kaget, mereka menyiapkan dari tanggal 7 sampai tanggal 28. Tapi kita diarahkan Tuhan 10 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Mei. So, saya merasa gini, kita sedang berada di dalam pusaran, di dalam pusat daripada pencurahan Tuhan yang tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim? Karena setan, kita sudah melihat bagaimana gerakan setan pertama yang membuat orang ketakutan, yaitu pandemi. Yang dampaknya selama 3 tahun ini kita merasakan dampak dan efeknya masih sampai sekarang. Tapi apakah setan itu masih sudah stop dan dia tidak ingin melakukan teror lagi? Salah saudara. Ada banyak hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia saling tidak kenal satu sama lain. Mereka mengatakan ada sesuatu yang lebih jahat, lebih mengerikan sedang datang, dirancang oleh orang-orang jahat yang dikuasai oleh roh iblis sendiri. Tujuannya adalah supaya antikris akan muncul. Tujuannya adalah antikris akan show up, akan hadir. Dan kalau saudara dari hari ini tidak membangun yang namanya keintimanmu dengan Tuhan, yang namanya kepekaanmu dengan Tuhan, saudara akan kehilangan momen itu, saudara. Saudara akan kehilangan momen itu. Ini momen yang sangat berharga. Di Amsterdam nanti, saya dengar Empower 21. Ada ribuan orang dari seluruh dunia berkumpul bersama-sama. Ada hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia berkumpul, berdoa untuk yang namanya 10 tahun. Dari hari ini sampai 10 tahun 2033. Agar kegerakan evangelism dinyatakan di seluruh dunia. Kemarin kita mendengar bagaimana London, Inggris memiliki akan raja baru, yaitu Pangeran Charles. Dan dalam sesuatu yang besar, itu ada satu perubahan. Dalam sesuatu yang besar di dunia ini, itu akan ada satu perubahan. Perubahan besar akan terjadi. Dan Tuhan jelas tunjukkan sama saya ketika Raja baru dilantik menggantikan Ratu Elizabeth, yaitu Pangeran Charles. Tuhan tunjukkan saya dengan jelas sekali. Saya tidak tahu, saya gak mau ngomong secara detailnya di live ini. Tapi Tuhan bilang gini, berjaga-jaga nak, karena ada pintu gerbang yang belum pernah terbuka sebelumnya, sedang dibuka. Dan waktu saya tanya sama Tuhan, ini pintu yang dibuka pintu apa? Tuhan bilang sama saya, Mazmur 24, terbukalah pintu gerbang yang berabad-abad, supaya datang Raja Kemuliaan. Tetapi juga selain Raja Kemuliaan itu akan menyatakan akan dirinya, yaitu kita tahu Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menyatakan kuasa kemuliaannya yang luar biasa pada setiap orang pilihannya. Of course, beberapa mereka harus mengalami
mati menjadi martir, hidup menjadi martir, tapi Tuhan menyertai dengan kemuliaan Tuhan yang sangat dahsyat sekali. Tapi saya juga melihat ada pintu yang lain, yaitu pintu neraka sedang terbuka, dan ada makhluk-makhluk yang modelnya itu benar-benar mengerikan. Itu sedang keluar bertepatan kemarin dengan masa yang namanya pelantikan kerajaan, yaitu Inggris punya raja yang baru. Jadi saya melihat ada Mazmur 24, saya melihat ada pintu yang berabad-abad terbuka secara alam roh, saudara ya. Tapi ini akan dampaknya Anda akan tahu. Kita akan tahu bahwa itu akan membuat satu dampak yang hebat. Salah satunya Tuhan tunjukkan sama saya akan ada goncangan-goncangan yang benar-benar kita hanya berpaut dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis, dikuasai untuk mendominasi, untuk menguasai, mengkontrol akan perekonomian di seluruh dunia. Tuhan akan mulai tunjukkan dan mulai munculkan, dan saudara dan saya, ketika engkau punya hati yang peka, Anda akan bisa merasakan akan ada sesuatu yang berbeda. Saudara saya harus berjaga-jaga. Saudara saya katakan saudara hari ini, Roh Kudus ada di tempat ini pada malam ini. Dan saya katakan saudara pada malam ini waktunya saudara dan saya, firman Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jagalah. Bilang sama Tuhan pada hari ini untuk meminta roh yang berjaga-jaga, supaya saudara dan saya akan diluputkan dari hari-hari pencobaan yang sedang datang. Saudara saya akan mengalami kadang-kadang orang yang terdekat dengan engkau bisa membuat engkau kayak rasanya itu dipecah belah, dibuat salah paham dengan hal yang kecil, tetapi akan membuat satu pertikaian besar. Roh perpecahan sedang dilepaskan di seluruh bumi ini untuk menyerang roh unity, roh kegeraan yang Tuhan mau buat di zaman akhir ini. Tapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang punya kasih yang besar. Orang-orang yang menang adalah orang yang belajar rendah hati. Orang-orang yang menang adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Dan kita minta kemuliaan Tuhan benar-benar datang pada negara perjanjian ini, negara Israel.